Halo Pips, gue Kinoy. Jangan lupa dengerin podcastnya Hadi dan Caya di Chaos Pips yang isinya itu akan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa juga nih share ke teman-teman kalian untuk dengerin podcastnya ya. Selamat menikmati. Oke, let's go. Hey Pips, good morning, good afternoon, good night. Balik lagi bareng kita. Episode keberapa ya sekarang? Lihat aja nanti ya nomornya berapa tuh di pojok cover kita. Jadi tiba-tiba gue kepikiran, lu dulu waktu masih bocah atau mungkin masih sampai sekarang pernah nggak sih baca-bacain horoskop gitu? baca-bacain horoskop. Oh, ini ramalan-ramalan ya. Aduh, berdosa ini bulan Ramadan. Astagfirullah, lupa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Tapi pernah sih. Nggak, siapa sih yang nggak pernah? Apalagi kan dulu gue kecil nontonnya Planet Remaja ya. Asik. Shout out Dwi Andika. Ada tuh Love and Gold itu bukan sih? Iya betul, Miss Love and Oh Gold. my god. Ada tuh horoskop zodiak gitu kan yang dibacain. Dan ini fun fact aja dulu, Cai. Gue tuh kayak memutar otak gimana caranya gue itu zodiaknya gue nggak mau Virgo. Kocak Itu nggak? gimana caranya, Bapak? Soalnya pas gue tahu zodiak gue Virgo kan, terus gue ngeliat terus Virgo ternyata wow, lambangnya adalah perempuan gitu. Terus gue langsung mikir, gue harus cekin nih, kira-kira gue bisa nggak ya masuk ke Libra, atau bisa nggak ya gue masuk ke Leo gitu. Gue nggak mau masuk ke Virgo. Iya tau, gue juga pernah. Gara-gara gue ngeliat lambang Libra itu cuma timbangan, sedangkan yang lain tuh kayak cewek-cewek yang cantik, yang Oh, kita pokoknya yang ketuker ya? Iya ketuker ya kita. Itu gue jadi iri, gue sedih. Iya kayak gitu. Dulu tuh gue mikir, aduh bisa nggak ya gue masuk ke Leo. Soalnya kakak gue kan cewek Leo, masa gue Virgo. Sebelum itu, Cai, gue mau bahas nih, sebelum bahas zodiak yang terlalu international. Lo tau gak sih sebenarnya kita dulu kecil pernah ngebuka, gue gak tau sih lu pernah apa enggak, pernah ngebuka ini primbon-primbon saat masa-masa warnet tuh baru banget booming. Pernah lah, pasti kalian pasti pada pernah deh buka primbon yang belakangnya tuh hitam gitu gak sih? Iya, terus ngecekin ini, ngecekin foto-foto penampakan, terus ke warnetnya bareng-bareng. Iya. Yang warnet harganya masih goceng kalau nggak salah. Gue 2.000 sejam dong. Tapi isinya bocah-bocah pakai seragam sekolah, berempat, bertiga cuma buat ngecekin, ini ada penampakan ini, iya ada penampakan ini nih penampakannya gitu. Iya bener. Potongannya gope-gope anjir. Tapi lu pernah ini juga gak sih, ngecek primbon gitu? Misalnya primbon lu lahir di hari apa, itu apa gitu. Cocoknya di air atau di apa. Terus lu percaya tuh? Dulu percaya, of course. Just a stupid little girl. Ya ampun. Soalnya kadang tuh emang cocok gitu gak sih? Iya, ada yang beberapa yang relate gitu kan sama di kitanya gitu. Jadi kita mikir, oh ini kok bisa sama ya? Iya benar. Gue lo ini gak sih dulu sering banget ngecekin zodiak setiap hari. Gue sih iya di majalah anjir. Iya, gimana dong, ceritain dong. Majalah ini? Iya gue. Gadis? Atau iya majalah Yes? kayak gadis gitu. Jadi dulu tuh gue langganan majalah gituan. Terus tabloid terus gitu itu ya? cuma buat ngeliat si horoskopnya doang. Oh iya, sama gue juga. Kayak saat gue kecil, konten yang lain tuh kayak, aduh ini terlalu berat sama gue. Langsung gue nyari zodiak, ramalan zodiak. Iya sih, pas langsung nyari itu. Iya. Buka. Terus gue cari Libra. Hai banget. Oh hari ini gue tuh kayak gini. Iya, terus percintaan, keuangan. Kan biasanya percintaan, keuangan, kesehatan. Iya, apa banget gitu sih. Iya. Tapi kadang bener relate. Lu semangat baca kayak ramalan-ramalan gitu tuh sampai umur berapa, Cai? Atau sampai sekarang jangan-jangan? Enggak. Sampai kayaknya SMA deh gue rasa. Kalau gue sampai kuliah. Oh ya? Tapi bukan zodiak, lebih intunya ke ini, ramalan golongan darah. Tau gak sih kepribadian berdasarkan golongan darah. Cuma lagi-lagi reality slap me so hard. Kenapa? Jadi ada gue dan temen gue, shout out buat temen gue yang namanya Ega. Kita berdua sama-sama bodoh kali ya saat itu. Jadi kita suka ini share salah satu bukan situs sih, apa sih kalau di Line gitu, official account ya, yang share golongan darah. Dan saat itu gue menganggap golongan darah gue tuh O, karena keluarga gue golongan darahnya O. Oke. Gue tahu nih mau muncul kemana. Nah temen gue si Ega ini golongan darahnya B. Nah entah kenapa
setiap apa yang dikasih tahu di apa sih situs golongan darah itu selalu persis sama persis bener-bener yang kayak bahkan kejadian yang baru-baru terjadi terus dibahas di situ. Sampai gua sama teman gua mikir, ini adminnya teman kampus kita kali ya gak apa gimana ya, kok bisa pas banget ya. Kita saling share-share tuh isi-isi golongan darah di line masing-masing apa segala macam. Terus gua mikir, wah gila ini sama persis, gila gue percaya banget deh sama golongan darah apa segala macam. Sampai finally saat ada donor darah di kampus gue, kebetulan donor darahnya bareng Caya nih. Pasca itu Yang kita gue punya pingsan itu ya. Itu pertama kali gue donor darah. sama gue juga pertama kali boleh donor darah ya. Pas cek berat badan apa segala macam ternyata boleh tuh saat itu. Paskanya waktu itu kita pucet kan ya. Iya parah sih. Saat itu gue sekalian minta ini kan, tolong dong dicek golongan darah saya apa gitu. Walaupun gue cuma basa-basi doang, gue cuma yang gue tahu kan golongan darah gue, oh ini make sure aja. Tiba-tiba mbak itu, ini B positif ya mas? Terus gue langsung, Jadi lu sama si Ega ketuker? Enggak. Atau enggak? lebih gue yang tertipu aja sih. Ngapain gue percaya ternyata golongan darah gue bukan itu. Palsu, semua itu palsu. Sebel banget. Berarti selama ini yang lu baca Golongan darah orang gue yakin. Yang gue yakinin itu golongan darah gue. Nah saat itu gue mikir, oh berarti hal-hal terkait ramalan itu bukan masalah benar atau salah sih, tapi masalah percaya apa nggak percaya sih. iya benar-benar. Kalau lu golongan darah juga nggak? Pokoknya yang gue tahu golongan darah B itu kalau lagi makan diem. Maksudnya nggak peduli gitu sama yang lain. Kayak misalnya yang lain lagi ngobrol terus kita tetap makan gitu. Atau golongan darah B, kalau nggak salah kalau tidur merem ya Caya? Iya benar. Ya maaf ah. Iya. Itu doang yang gue inget soalnya. Dari sekian banyak yang penting, makan yang lu inget ya. Nih kita bahas ke zodiak yang internasional dulu nih. Gue ada fun fact juga nih Cay. Oke nih, gue ada fun fact gitu nih tentang zodiak. Lu tau gak sih dulu tuh penemu zodiak kan dari bangsa Babilonia ya? Anjay, gue seperti riset gak? Lu baca Wikipedia ya? Enggak baca kok. Dulu tuh di Babilonia tuh mereka tuh pas ngelihat rasi-rasi bintang atau konstelasi bintang, nah mereka tuh sadar ternyata rasi bintang utama tuh totalnya bukan 12 tapi ada 13. Iya, I know it. Nah. Yang satu lagi apa gitu namanya? Nah, tapi karena mereka tuh satuannya adalah perkalian 6, misalnya 1 jam tuh 60 menit. Terus 1 tahun tuh 6 kali 2 ada 12 bulan gitu. Jadi mereka mau gak mau harus ngapus. Dan yang dihapus tuh satu rasi bintang yang namanya Ophiuchus. Yang rasi bintangnya tuh dia cowok yang megang ular gitu loh. Wow, cowok megang ular. Nah biar sesuai sama jumlah bulan jadinya yang pilih 12 aja, yang Ophiuchusnya dihapus. Nah tapi kalau lu sadar ya Caya, nih Pip sadar, kalau kalian buka ini nih, misalnya kayak lagi ngechat orang atau buka keyboard kalian, kan ada opsi stiker ya Caya, kayak emoticon apa segala macam. Coba lu search bagian lambang-lambang zodiak. Nah di situ jumlah zodiaknya ada 13, termasuk lambang zodiak Ophiuchus. Oh iya. Ini konspirasi nggak sih? Gue juga pernah baca. Masih jadi kayak misteri gitu loh. Kenapa sih Ophiuchus itu nggak masuk ke dalam zodiak resmi? Anjay, zodiak resmi. Tapi juga banyak yang bilang, udah nggak usah ditambahin deh, kita udah nyaman sama jumlah 12 ini. Soalnya kalau sampai dia masuk kan banyak zodiak yang bergeser kan. Misalnya kalau zodiak Ophiuchus masuk, gue pindah ke Libra mau nggak mau. Oh iya bener, ada 13 loh guys. Iya, lambang Ophiuchus tuh yang bentuknya U, terus ada kayak garisnya di tengahnya, garis lengkungan gitu. Iya nggak sih? Nah itu, apakah itu konspirasi? Ternyata mereka mengakui kalau zodiak itu ada 13. Wow. Tapi kebetulan kita nggak mau bahas Ophiuchus sih hari ini ya. Itu fun fact aja. Karena nggak ada juga bahasannya. Kali ini bakal lebih interaktif ya Caya. Soalnya kita mau bacain personality orang berdasarkan zodiak. Ini valid nggak sih sumbernya Cay? Valid dong. Kita ambil dari www.cosmopolitan.co.id guys. Wow. Jadi ya bisa dibilang valid lah ya. Valid ya, walaupun sebenarnya ilmu ramalan juga nggak ada yang valid sih. Iya, nggak ada yang saklek juga sih. Iya benar juga sih ya. Dan kita bakal lebih interaktif. Jadi saat kita bacain nih personality berdasarkan zodiak ini, kita bakal tanya nih pendengar kita yang kebetulan zodiaknya sama. Gila, kita anak riset banget nggak sih? Nggak riset sih, kayak nge-stalk teman-teman kita aja kali ya yang zodiaknya apa. Iya benar. Pengen tahu aja gitu. Emang kepoan anaknya. Kita mulai dari zodiak apa dulu nih? Iya. Kita mulai dari Aries gimana? Soalnya dia A. Oke. Nah, di sini nih
kata situs yang kita baca, katanya nih beberapa sifat Aries itu bisa dibilang cukup mengintimidasi. Waduh, Waduh, sebut saja serem juga nih Aries. keras kepala, kompetitif, bossy, suka memerintah, dan mudah cemburu. Beh, Nih posesif ya anaknya gue liat-liat. iya. Dan kalau kamu masih agak segan mendekati para pemilik zodiak ini, mungkin kamu belum melihat sifat-sifat baik yang mereka miliki. Aries sungguh setia dan tidak takut untuk melindungimu. Jadi kalau sahabat atau pasanganmu adalah seorang Aries, anggap dirimu beruntung. Anjay. Mantap. OTW cari pacar Aries ah. Wow. Kira-kira ini bener nggak sih? Gimana menurut lu, Kinoy? Menurut gue sih ya, di artikel itu ada benernya sih rata-rata, tapi mungkin semua Aries nggak terlalu sama ya. Kalau di diri gue dibilang keras kepala, iya, anaknya tuh emang keras kepala banget sih, batu orangnya. Terus kalau misal kompetitif, ngerasa pengen menang sih enggak lah ya, tapi ada di mana di saat kita ngelihat orang yang lebih unggul dari kita, pasti ada dong pengen deh kayak dia gitu kan. Terus bosi, mungkin orang-orang ngerasa ada yang kayak gitu kali ya, tapi kalau gue ya nggak tahu orang nilai gue kayak gimana gitu. Kadang gue suka nyuruh-nyuruh, iya kali ya ke adik gue tapi terus katanya suka cemburuan. Semua orang mungkin punya perasaan yang suka cemburuan gitu, bukan Aries aja, tapi di diri gue sendiri ya cemburuan banget sih, parah dah kalau cemburuan nih. Tapi kalau misalnya dibilang setia, katanya setia bukan setiap lingkungan ada ya. Bisa gambarin gini, gue kalau punya teman, kenal sama teman, kalau gue udah nyaman dan segala macam udah ya udah itu aja. Terus kayak ke barang gitu ya, gue kalau udah suka sama barang ini juga kan, ya udah barang ini aja gue pakai gitu. Misal gue suka gitu, kadang kalau buat nyari barang baru tuh enggak gitu, barang aja gue setia, apalagi pacar. Semangat terus Aries. Oh Oh gitu. gitu. Bareng lagi Oke. kita. Oke. Baiklah. Kita baca yang selanjutnya, Cai. Silahkan. Zodiak apa selanjutnya? Selanjutnya adalah Taurus. Itu di 20 April sampai 20 Mei. Oh iya. Nih, salah satu sifat yang paling identik dengan zodiak Taurus adalah santuy. Bisa dibilang seorang Taurus bukanlah orang yang ribet atau banyak mau. Plus, Taurus selalu mencoba untuk mengutamakan logika daripada perasaan. Sehingga keputusan yang mereka ambil kerap dipertimbangkan secara rasional. Anjay, menurut Anda, apakah sesuai, Danu? Salah satu sifat yang paling identik dengan zodiak Taurus adalah santai. Ya mungkin benar bisa dibilang seorang Taurus bukanlah orang yang ribet atau banyak mau. Nah kalau gue tuh orang yang gak ribet sebenarnya. Terus banyak mau, iya benar. Plus Taurus selalu mencoba untuk mengutamakan logika daripada perasaan. Bisa. Nggak, tapi nggak juga sih. Terkadang perasaan juga penting sih. Terus lanjut lagi, sehingga keputusan yang mereka ambil kerap dipertimbangkan secara rasional. Nah ini bener nih. Harus rasional. Rasional tuh sebenarnya campuran antara logika dan perasaan. Nah itu disebutnya rasional sebenarnya. Ya sih itu aja. Mungkin ini hampir benar tapi nggak bener banget. Oke, berarti ini ya, agak-agak mirip lah ya. Lo setuju lah ya. Terus selanjutnya gimana, Di? Oke, selanjutnya ada zodiak Gemini. Ini 21 Mei sampai 20 Juni. Di sini dia bilang, apakah seorang Gemini bermuka dua? Ini gue lagi baca nih. Zodiak yang berlambang sepasang saudara kembar ini seringkali terkesan bermuka dua, tapi sebenarnya kesalahpahaman ini muncul karena Gemini mampu berbaur dengan siapa aja. Bersosialisasi bukanlah hal yang sulit untuk Gemini, dan mereka pun memiliki pembawaan yang luas sehingga cocok dengan banyak orang. Nah, kalau kamu berzodiak Gemini, gue ngomong apa? Nah, kalau kamu berzodiak Gemini, sebaiknya hati-hati. Mungkin kamu tidak bermaksud buruk, tapi kamu sering bergosip dan bisa kehilangan kendali, membuatmu kurang bisa dipercaya orang lain. Mari kita tanyakan ke pemilik zodiak ini. Silakan Hanuna. Kalau gue pribadi sebenarnya gue setuju ya sama pendapat bahwasannya Gemini itu muka dua. Karena gue sendiri kalau yang dari diri gue ini, gue ngelihatnya muka duanya itu dalam artian
gue bukan cuma muka dua tapi muka gue banyak gitu, karena gue gak bisa memihak salah satu dari orang lain. Karena ketika gue misalnya gue lagi di pihak A, gue mendengarkan cerita A, otomatis gue bakal membela teman gue yang A ini. Apa ya, gue netral aja, gue memberikan sudut pandang bahwasannya oh menurut gue kayak gini, tapi gue tidak menjatuhkan A atau menjatuhkan B. Pada intinya kita labil karena tidak bisa memihak seseorang sebenarnya. Dan untuk kurang dipercaya sama orang lain, kalau di sini gue lebih kontra ya, karena gue di sini lebih milih kalau misalnya orang mau cerita sama gue ya silakan, kalau nggak mau cerita ya silakan. Karena gue takutnya ketika gue tahu sesuatu tuh di hati gue tuh mikir anjir gue tahu gitu sih, keseringan kayak gitu. Kalau untuk membeberkan kepada orang lain enggak, ya kadang keceplosan mungkin, tapi keceplosannya ya masih dipikir pakai otak sih kadang. Gila Nuna, gue gak nyangka sih. Ternyata dia mengaku kalau dia bermuka dua, coy. Iya. Sesuai ya dengan zodiak dia. Kurang-kurangin ya Nun ya ngomongin orang ya Nun ya. Walaupun niatnya tidak seperti itu, tapi kan bisa menjadi salah paham orang. Iya. Terus selanjutnya ada apa, Cai? Ada Cancer di 21 Juni sampai 22 Juli. Ini kayaknya zodiak most sensitif nih. Dia sensitif dan emosional. Tidak sulit bagi para Cancer untuk terbawa perasaan. Segala perasaan, mulai dari kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, hingga kemarahan, mereka alami secara intens. Sebenarnya ini bukanlah hal yang buruk, karena sifat ini menjadikan Cancer seorang teman yang setia dan pengertian. Hanya saja terkadang sulit untuk dikendalikan, sehingga Cancer mudah hanyut dalam perasaan. Gimana tanggapan kamu, Putri? Tadi itu sensitif dan emosional itu benar banget, karena kalau aku cenderung lebih menggunakan perasaan aku daripada pikiran aku. Jadi aku tuh bisa kecewa banget gara-gara hal kecil, marah-marah gak jelas, tapi terus tiba-tiba bisa langsung happy lagi, terus sedih, tiba-tiba sedih. Kayak misalnya yang sekarang lagi sering terjadi itu, lagi di rumah aja, kayak sekarang ini aku tuh suka sering kecewa kalau WA aku gak dibalas sama pacar aku, cuma delete doang. Terus aku langsung kayak kepikiran gitu, kenapa sih gak dibalas, cuma delete doang, tapi pasti nanti WA temennya dibalas, WA yang lain dibalas, kenapa WA aku gak dibalas. Abis itu aku bisa langsung senang lagi, cuman gara-gara aku ke Alfa beli kopi, beli cemilan yang aku suka, aku ngopi, aku ngemil sambil dengerin musik yang aku suka. Itu aku bisa langsung jadi happy lagi, terus aku langsung hilang lagi marahnya, aku bisa langsung WA lagi, WA yang baik-baik lagi, gak marah-marah lagi. Gila ya, dari tadi tuh banyak banget yang ngerasa sama zodiak yang kita bacain sifatnya. Mantap juga berarti artikel yang kita pilih ya. Sepertinya memang kredibel. Luar biasa. Selanjutnya adalah zodiak Leo. Ini tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Kamu yang berzodiak Leo pasti sering disebut narsis, egois, ambisius, dan kompetitif kan? Sudah diduga karena para Leo cenderung menyukai sensasi persaingan dan bertekad kuat serta percaya diri. Nah, meskipun begitu, Leo pun penuh kasih sayang dan rela berkorban untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. You are full of love. Sarang heo. Gimana menurut lu, Sil? Ini sisi lagi. Yaudah, gimana menurut lu, Sil? Orang yang zodiaknya Leo pasti sering disebut narsis. Gua sih lumayan lah ya. Lumayan narsis, apalagi gue punya media sosial, punya banyak hal yang bisa gue liatin ke orang lain, ya jadinya gue posting aja meskipun Instagram gue atau medsos gue tuh titik-titik dan nge-spam. Narsis gak sih itu? Leo juga dibilang egois. Sejauh ini sih belum ada yang ngatain gue egois, tapi bagi gue kayaknya egois, semua orang punya sisi egoisnya masing-masing sih. Leo juga disebut ambisius dan kompetitif. Kalau itu gue sangat mengiyakan. Gue cukup ambis sama target-target gue dan gue kompetitif sih. Gue seneng gitu sensasi persaingan, jadi gue kayak bisa naker gitu. Gue tuh sebenarnya mampu gak sih sama target yang gue ingin capai ini. Jadi kayaknya seru aja gitu kalau ada saingan, kalau ada challenge dalam hidup. Anjay.
satu sisi catatan zodiak ini juga bilang kalau Leo penuh kasih sayang dan rela berkorban untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. You are full of love, cenah. Tapi iya sih, gue tuh punya banyak banget relasi, teman-teman, sahabat yang kayaknya mencintai gue. Jadi gue full of love gitu. Terus gue kayak gak pernah hilang perhatian, kasih sayang dari orang-orang di inner circle gue gitu deh. Gila. Terus yang dibilang zodiak kalau misalnya Leo itu rela berkorban untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai, ya juga sih. Gue cukup gimana ya, agak risih kalau ngelihat teman-teman, kalau ngelihat orang di inner circle gue itu dapat gangguan atau misalnya dapat masalah atau gimana. Entah kenapa gue tuh pengen aja ikut turun, langsung tahu dan ikut nyelesain kalau bisa. Kesannya gue pengen menerkam. Oke, makasih ya Sil ya. Lu terlalu sering di podcast kita. Takutnya kita nyaman. Silakan baca selanjutnya, Cai. Selanjutnya, Virgo. 23 Agustus sampai 22 September. Dengerin nih. Dengerin baik-baik nih. Baik. Jadi ini zodiaknya Hadi, guys. Nih, perfeksionis. Yap, para pemilik zodiak Virgo terkenal sebagai pemerhati detail dan terorganisir. Selain itu, mereka pun bisa dibilang memiliki sifat keibuan. Aduh, takut. jadi jangan heran kalau temanmu atau mungkin kamu sendiri yang berzodiak Virgo ringan tangan, kerap dimintai nasihat, dan dicap oleh banyak orang sebagai pendengar yang baik. Virgo memiliki rasa peduli yang cukup tinggi. Gimana Di menurut lo? Wow, ini terlalu indah untuk gua yang serabutan begini sih. Tapi menurut lo? Tapi sesuai loh, Di. Apa ada sifat ibuannya? Oh, yang lo highlight yang itu ya malah. Kan waktu di episode podcast sebelumnya kan gue sama Sisil bilang lo punya keibuan dan kebapaan. Iya sih ya, kalau masalah perfeksionis mungkin at some point gue ngerasa iya sih, bahkan bikin gue capek sendiri, Cai. Apalagi yang attention to detail, apalagi sama sesuatu yang emang passion gue gitu. Misalnya kayak bikin podcast ya. Ini fun fact aja, ini gue bener-bener nge-push Caya untuk nyari ini, nyari itu, nge-push Caya untuk on time di sini, di situ, ngedit juga bener-bener yang gue mau ngedit ini, ngedit itu gitu. Kadang suka bikin capek sendiri sih. Itu mungkin gak enaknya jadi Virgo. Yang lainnya? Terus di sini kan dia bilang terkenal sebagai pemerhati detail dan terorganisir. Terorganisir mungkin iya, tapi lagi-lagi ya itu nggak enak sumpah. Kadang lu suka stres sendiri kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai sama plan awal lu. Makanya orang-orang Virgo, gue mau saranin buat kalian kalau kalian punya masalah, sharing ke teman terdekat ya, karena kalau disimpan sendiri tuh bener-bener bikin depresi sih. Itu untuk semuanya juga ya. Jadi simpan sendiri. Iya, terutama untuk yang zodiak kayak Virgo. Untuk masalah keibuan, ya gue kagak tahu sih ya, orang-orang sekitar gue paling itu yang bisa menilai gue. Terus ringan tangan tuh maksudnya gue suka mukulin orang apa gimana ya saya maksudnya? Gue juga pas baca mikirnya gitu loh. Ringan tangan tuh maksudnya suka ngerjain sesuatu gitu kali ya. Di sini kerap dimintai nasihat dan dicap oleh banyak orang sebagai pendengar yang baik. Mungkin iya kali ya. Jadi mungkin banyak orang yang banyak curhat ke gue, tapi saat gue curhat gue bingung mau curhat sama siapa ya. Lu nyari lagi temen Virgo. Oh gitu. Aduh susah. Nanti dua-duanya saling ngorek-ngorek detail masing-masing lagi. Aduh. Ada lagi. Apa lagi tuh? Virgo memiliki rasa peduli yang cukup tinggi. Iya, gue benar-benar peduli apalagi sama orang-orang terdekat sih. Silahkan dijudge teman-teman. Boleh di komen aja, dijudge boleh. Nah, selanjutnya gue mau bacain zodiak lu nih, Cai. Dengerin baik-baik. Libra, 23 September sampai 22 Oktober. Di sini dia bilang kalau Libra itu anaknya suka bersosialisasi, perhatian, penuh pujian. Wah, masa sih? Pokoknya itu adalah 3 hal yang digemari seorang Libra. Sebagai zodiak berelemen udara, wah pantesan lu sering masuk angin, Cai. Kayak gue eng deh. Libra gemar bergaul dan energinya terisi ketika berada di keramaian, seperti konser dan pesta. Well, bisa dibilang mereka adalah party animal. So, kalau kamu menggelar pesta, undanglah setidaknya seorang Libra untuk meramaikan suasana. Oh, bener gak tuh, Cai? Kita mulai dari awal ya. Bersosialisasi, perhatian, dan pujian. Bener sih. Gue suka kayak gue dan temen gue yang Libra lainnya.
mengakui kalau misalnya perhatian dan pujian itu emang yang kita sukain. Terus kita juga suka banget bersosialisasi. Soalnya kayak yang gue pernah bilang di podcast sebelumnya, episode sebelumnya, gara-gara WFH ini gue nyaris gila gara-gara gak bisa ketemu orang-orang. Itu Libra gemar bergaul dan iya benar sih, gara-gara yang bersosialisasi tadi, kita tuh emang suka bergaul guys. Libra tuh suka sama keramaian. Tapi gue nggak begitu, maksudnya nggak bisa terlalu lama di keramaian sih, kayak nggak bisa kesepian gitu orangnya. Oh, jadi me time lu kadang juga butuh orang ya? Iya sometimes, tapi nggak setiap saat. Kalau party animal, kata orang yang pernah party sama gue, emang sih gue akuin sih, gue kalau misalnya lagi ajojing guys, Asik. gue bingung ngomongnya apa. Emang itu sih kayak tiba-tiba energi gue tuh nge-boost gitu. Wow. Itu juga di-approve sama teman-teman kantor gue, kalian bisa tanya. Wah. Kebetulan teman-teman lu saat ngelihat lu begitu, kondisinya teman-teman lu masih sober kan? Makanya lu nggak bisa ceritain sendiri karena mungkin saat itu lu lagi nggak sober ya? Enggak, gue paling sober ya di antara semuanya. Mantap. Tapi emang Libra itu anaknya pengennya bergaul gitu. Gak bisa sendirian deh intinya. Social person banget lah pokoknya Libra ya. Iya, Selanjutnya apa, Cai? Selanjutnya, Scorpio. Yang ke-8, 23 Oktober sampai 21 November. Walaupun Scorpio cenderung misterius dan sulit untuk baca, zodiak yang berlambang kalajengking ini cukup emosional dan sensitif. Mungkin mereka tampak tangguh dan karismatik, tapi sebenarnya tidak sulit untuk membuat seorang Scorpio sedih. Coba dekati mereka terlebih dahulu agar mereka lebih terbuka padamu. Dan jangan kaget kalau ternyata kepribadian mereka lebih melankolis dari yang kamu kira ya. Gimana nih Mak, menurut lo melankolis apa enggak sih? Ya silakan Rahma. Scorpio cenderung misterius dan sulit untuk dibaca. Ini tergantung sih, kalau misalkan sama orang asing yang nggak dikenal atau nggak deket gitu, yang cuman say hello doang, itu tuh bisa dibilang misterius. Tapi kalau misalkan sama teman-teman deket, itu malah gampang banget kebaca. Kayak gue lagi bete dikit, terus teman-teman deket gue tuh tahu lu kenapa. Kelihatan banget anjir kalau lagi nggak kenapa-napa, kayak malah gampang banget kebaca. Terus Scorpio itu cukup emosional dan sensitif. Ini benar banget, gue tuh baperan parah. Gue tuh benar-benar sensitifan orangnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, gue tuh gampang kebawa pikiran, terus gue overthinking, terus gue merasa bersalah dan lain-lainnya lah, ribet lah emang. Jadi gue gampang sedih anaknya. Terus Scorpio itu dideketin dulu buat terbuka sama orang. Itu bener banget. Lu kalau mau gue terbuka, deketin dulu dah. Pasti gue bakal terbuka. Kayak Scorpio tuh kayak gitu, emang harus sih kayak, gak tau kenapa gue juga kayak gitu, kayak harus deketin dulu gitu. Kalau udah deket bakal terbuka banget. Terus jangan kaget kalau kepribadian mereka lebih melankolis. Ini iya sih, kasihan banget dah gue. Bener sih, setuju gue. Menyedihkan banget dah gue. Suram anjir hidupnya. Yaudah lah ya. Oh, berarti bener ya Ma, kalau misalnya lo tuh melankolis. Harus di-highlight ya, Ma, hidup lu miris dan sedih ya, Ma ya? Tapi dia pandai untuk menutupi berarti. Kita pindah ke zodiak ke-9, Sagittarius. 22 November sampai 21 Desember. Para pemilik zodiak Sagittarius memiliki jiwa petualang sejati. Mereka gemar menjelajah tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, serta mencoba hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Real adventurer banget deh pokoknya mereka. Karena gemar berjelajah, bener kan ya? Berjelajah. Bener. Seorang Sagittarius pun membutuhkan kebebasan. Kalau pasanganmu adalah seorang Sagittarius dan kamu terganggu dengan sifatnya yang sulit diatur, sebaiknya jangan terlalu mengekangnya. Hargai kebutuhan mereka untuk bebas, karena mereka pun akan memperhatikan kebutuhanmu. Wah, ini Sagittarius hobinya jalan-jalan, tapi selama pandemi ditahan dulu ya keinginan jalan-jalannya. Sulit ya pasti mereka. Gimana tanggapannya Dev tentang Sagittarius ini? Iya, silakan Devia. Gue pribadi setuju banget tentang statement dimana Sagittarius itu orangnya itu suka banget explore something, mencoba hal-hal baru ya, kenalan dengan orang-orang baru. Gue setuju banget karena gue pribadi itu orangnya kepo banget sih. Keponya kepo banget ya. Jadi dari kekepoan itu gue
sangat suka mengeksplor hal yang gue tuh nggak tahu, jadi tahu dari A sampai Z gitu. Terus atau gue juga suka melakukan hal-hal yang baru, kayak hal yang belum pernah gue cobain pasti gue cobain, tapi harus kepo dulu sih memang harus gue kepoin dulu. Terus dan kenalan dengan orang baru. Gue setuju banget. Gue pribadi orangnya yang gue kalau misalnya mau nyobain sesuatu hal yang belum pernah gue cobain, atau gue juga pengen kenalan sama gue besok nih, misalnya besok gue mau ketemu sama orang yang gue belum pernah tahu, gue baru mau kenalan gitu, sehari sebelum hari hanya itu tuh gak bisa tidur gitu loh. Jadi kayak saking excitednya untuk mencoba hal baru, atau saking excitednya mau ketemu dengan orang baru. Itu sih benar, kayak gue bener-bener kepo banget, dari kekepoan hingga mencoba mengeksplor sesuatu yang baru dan dicobain dengan hal yang baru itu gitu sih. Oke, thank you Devia. Selanjutnya ya, kita ke Capricorn. 22 Desember sampai 19 Januari. Dewasa dan disiplin. Capricorn seringkali menganggap diri mereka sebagai seorang pemimpin yang baik. Tapi sayangnya mereka kerap mengalami kesulitan untuk mengorbankan energi, waktu, dan ego demi orang lain. Bagi yang memiliki pasangan Capricorn, catat, bagi seorang Capricorn, status dan pekerjaan adalah dua hal yang cukup penting. Dan berkat ambisi mereka yang terbilang besar, Capricorn tidak keberatan untuk menjadi seorang workaholic. Capricorn disiplin banget kayaknya nih orangnya nih. Gimana menurut lo, Nat? Gimana menurut kamu, Bapak Nata yang terhormat? Silahkan. Dewasa dan disiplin. Iya benar banget, kalau Capricorn itu adalah orang yang sangat dewasa dalam menyikapi setiap masalah yang lagi dihadapi. Karena itulah mereka sangat bijaksana dan setia kawan kalau Capricorn. Kalau disiplin, gila emang benar banget sih, kalau Capricorn itu orangnya disiplin. Dan ketika udah kata disiplin, pasti dia akan bertanggung jawab sih. Kayak apapun yang dia pegang, misalkan dia udah dikasih tugas A, dia akan bertanggung jawab banget dan kayak pokoknya ini harus berhasil gitu. Makanya dengan hal yang disiplin itu pasti akan diiringi dengan hal-hal yang bertanggung jawab itu kan. Nah, terus kalau gue menyikapi bahwa Capricorn seringkali menganggap diri mereka sebagai seorang pemimpin yang baik, tapi sayang mereka kerap mengalami kesulitan untuk mengorbankan energi, waktu, dan ego. Kalau ini sedikit gue 60% lah gue setuju. Memang, tapi kalau untuk pemimpin yang baik, mereka selalu mengklaim bahwa mereka adalah salah satu pemimpin yang baik, selalu mengklaim seperti itu. Cuman kan ketika Capricorn sudah menetapkan tujuannya, ia akan sangat bekerja keras untuk mencapainya. Sayangnya terlalu ambisius, terkadang menjadikan seorang Capricorn egois dan sulit menaruh kepercayaan kepada orang lain. Bener banget. Kalau itu tuh banget. Jadi kalau egoisnya egois kayak sulit cari kepercayaan gitu loh ke orang lain. Pokoknya ini bener banget sih, gue banget lah pokoknya kalau gue bilang gitu kan. Oke, terima kasih. Bentar, itu beneran suara dia nggak sih, Cai? Bener. Tapi kayak lain ya. Tapi ya udah deh. Selanjutnya adalah Ting 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 ting. Ting 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 ting. zodiak ke-11, Aquarius, 20 Januari sampai 18 Februari. Coba pikirkan. Mikir, Cai. Aduh, gak bisa. Coba pikirkan orang-orang berzodiak Aquarius yang kamu ketahui. Apakah mereka menguasai suatu bidang atau keterampilan? Kalau iya, jangan kaget. Karena Aquarius memang dikenal sebagai zodiak yang cerdas. Kecerdasan mereka tidak melulu akademis. Kebanyakan dari pemilik zodiak ini mahir dalam bidang musik, kecantikan, acting, dan sebagainya. Wow, serakah juga kamu Aquarius. Aquarius benar-benar mendalami passion mereka masing-masing. And they are good at what they do. Mari kita tanya nih, Mbak Linda, kami persilahkan. Sebenarnya kalau dibilang zodiak yang tercerdas, Aquarius itu ya suka atau enggak nih kalian semua itu kayak ya benar. Soalnya kayak gue agak mengeneralisir sih di sini. Cuman kayak emang most of Aquarius yang gue kenal itu emang cerdas-cerdas. Kalau gue sih mungkin nggak yang versi cerdasnya, cuman at least I know what I'm doing gitu loh. Dan teman-teman gue tuh yang bener-bener kayak di profesi mereka ya they're the best at it. Kayak ada temen gue yang planner di sebuah agency, ya she's doing so good at it. Designer, she's doing so good at it too.
Dan kalau dibilang juga Aquarius sebagai zodiak yang mendalami passionnya banget, itu iya banget sih. Kayak gue sendiri punya prinsip do it all with all your heart or nothing at all. Karena emang gue tuh nggak setengah-setengah, gue nggak bakal mau setengah-setengah ngelakuin hal yang gue lakuin, apalagi passion. Oke, terima kasih Linda. Ini nyata adanya ya seorang Aquarius ini kalau di mata Linda tuh. Iya benar, cerdas guys, cerdas. Jadi kalau mau bikin anak Aquarius ya guys. Kalau pengen bikin anak cerdas, Aquarius ya. Oh iya benar, salah. Maaf kata-katanya. Ini kita lanjut ya ke zodiak terakhir. Oh, udah terakhir aja. Ya udah silakan. Udah nggak berasa ya guys? Berasa sih sebenarnya. Oh berasa ya. Pisces. Pisces 19 Februari sampai 20 Maret. 3 kata, kreatif, imajinatif, romantis. Seorang Pisces gemar berhayal, membuat otak mereka seakan-akan sebuah mesin pembuat ide. Tapi kebiasaan ini juga dapat membuat Pisces sering overthinking alias berpikir berlebihan. Kalau sedang cemas, mudah sekali bagi para Pisces untuk membuat berbagai macam skenario di kepala mereka. Berbahaya juga ya. Mari Mbak Masita dijawab pertanyaannya. Silahkan. Jadi di sini tuh ada 3 sifat Pisces, yaitu kreatif, imajinatif, dan romantis. Tapi kalau romantis itu menurut gue pribadi, gue gak romantis dan gue juga gak begitu suka sama orang romantis. Kalau imajinatif dan kreatif, ya gue akuin, ya gue ngerasa kayak gitu. Imajinatif tuh kadang mikirin dari hal positif sampai nettingan gitu kan, sampai hal yang nggak penting tuh juga dipikirin. Kadang gue mikir kayak tiba-tiba kalau tengah malam apalagi ya kan, kalau kita cuma punya 1 kaki gimana ya jalannya, bakal loncat-loncat gitu atau gimana ya kan. Terus kalau di dunia ini nggak diciptain kendaraan gimana ya, misalkan kaki lu 1 nih, terus lu naik sepeda gimana ceritanya, kan nggak bisa. Terus kalau kaki lu 1 terus berangkat kerja, terus lu loncat-loncat gitu kan sampai kantor, kan gak penting. Pokoknya ya absurd aja gitu, sakit. Jadi tuh kayak imajinasinya digabungin sama kreatif, ya udah absurd aja. Ya kira-kira begitulah. Oke, makasih Tak buat tanggapannya. Jadi kita sudah sampai di zodiak terakhir. Sebenarnya rata-rata pada setuju nggak sih dengan si ramalan zodiak ini? Nggak ramalan sih. Banyak yang mirip juga. Gue lihat sih ada yang bahkan benar-benar yang iya ini sama persis, atau yang sebagian aja yang dia bilang sama tapi benar-benar yang sama banget. Iya benar-benar kayak ini tuh gue banget. Emang iya bener gue banget. Kalau menurut lu sebenarnya zodiak itu patut dipercaya nggak sih, Di? Ya ini balik lagi ke percayaan masing-masing ya. Balik lagi ke imanan masing-masing ya. Tapi gue pribadi sih ngeliat ini kayak seru-seruan aja. Kalau ada hal-hal bagus ya udah diiyain aja, tapi kalau ada hal buruk ya udah nggak usah overthinking, gitu-gitu aja sih kalau menurut gue ya. Kalau lu gimana? Pokoknya yang baik-baik itu diambil buat dijadiin motivasi juga, siapa tahu bikin lo jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya yang negatif mah ya udahlah. Tuh, tiba-tiba gue mikirin perasaan pendengar kita ya. Dari awal dia denger, tapi endingnya ya terus ini apa tujuannya lu ngasih zodiak tapi bilang ya udah buat seru-seruan aja. Hey, ini Chaos Pip. Kita memberikan hiburan dan Kita tidak akan memberikan edukasi, guys. Jangan berharap. Jadi kalau misalnya ada yang mikir podcast ini tidak ada faedahnya, sorry. Memang benar. Ya, kita itu emang cuma ingin memberikan tawa. Kita bikin kalian tuh betah lah di rumah lah. Itu pokoknya inti selama pandemi kita tuh kenapa kita rajin bikin podcast. Kita tuh membantu stay di rumah. Tuh, kita akan memastikan kalian tetap waras dengan podcast kita. Walaupun isi kontennya tidak waras sebenarnya. Iya, betul. Tapi siapa tahu mendengar itu kan kalian jadi kan minus ketemu minus jadi plus, guys. Atau minus ketemu minus ya emang tidak ada hasil hancur lebur. Thank you ya buat waktunya, dan thank you juga buat orang-orang yang mau kita tanya-tanyain tadi tentang zodiak sebagai
tribute, sebagai penghormatan, nanti di Instagramnya akan kita cantumkan foto-foto Instagram mereka ya, dan kita tag juga nama-namanya di story kita ya. Siapa tahu ada yang mau check out ini, check out. Siapa tahu ada yang mau ngecek ini siapa sih orangnya. Iya, siap. Kok dia sama banget sih kayak aku, atau kalian pengen kan sekarang kan zodiak ada ini kan ya yang kayak pasangan cocok apa gitu. Iya. Cocologi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang misalnya ini gua zodiaknya ini, terus katanya cocok sama zodiak A atau zodiak B, nah kita kasih nih opsi A, B-nya. Siapa tahu cocok. Betul, cocok. Pokoknya makasih ya buat waktunya, makasih buat kesediaan kalian semua yang udah ngirimin recordingnya. Terima kasih, kalian terbaik. Betul, terima kasih. Kita masih open banget buat kalian ngasih ide-ide kalian, pengen dibikinin konten kayak gimana. Karena kita adalah konten tos serba, guys. Jadi kalau misalnya ada yang tahu Edge Hardware itu ngurusin perabotan rumah tangga, kalau misalnya apa ngurusin apa sayur-sayuran, nah kita tos serba ya, semua ada. Ya pokoknya lu minta gue ada dah. Jadi terima kasih kepada Chaos Pip yang sudah mendengarkan. Thank you Pip sudah mendengarkan. Kok gue jadi kayak ini ya, kakaknya cute girl. Halo Bang Nopal. Iya, ada apa cute girl? Ih, aku sebel. Lanjut. Oh ya. Terima kasih Chaos Pip yang sudah mendengarkan, pendengar semua. Terima kasih semua narasumber yang telah memberikan pandangannya terkait personality berdasarkan zodiak tersebut. Kami selaku tim yang bertugas, saya Hadi dan teman saya. Saya. Terlalu manis, ulang lagi. Saya Hadi dan teman saya. Saya. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ding ding ding.